Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya DNA Dwi Ari Lestiani MPD, Kepala SMA Negeri 1 Kartasura, yang juga sebagai pengurus PGRI Kabupaten Sukoharjo, mendapat amanah Ketua Bidang Pengembangan Profesi PGRI Kabupaten Sukoharjo. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun PGRI ke-76 dan Hari Guru Nasional tahun 2021, PGRI Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan berbagai kegiatan lomba, antara lain pembuatan spanduk dengan tema Hari Ulang Tahun PGRI ke-76 dan Hari Guru Nasional tahun 2021, juga bakti sosial, juga siarah, dan kegiatan-kegiatan ilmiah. Kegiatan-kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh PGRI Provinsi antara lain kegiatan ilmiah yang salah satunya adalah Sekolah Inspirasi. Dalam hal ini PGRI Kabupaten Sukoharjo memberikan amanah kepada saya, Kepala SMA Negeri 1 Kartasura, untuk maju dalam lomba Sekolah Inspirasi. Saya mengangkat best practice tentang Sekolah Inspirasi dengan tema optimalisasi masa pandemi COVID-19 dalam upaya peningkatan prestasi akademik di SMA Negeri 1 Kartasura tahun 2021. Yang mana best practice ini sudah kami diseminasikan kepada 3 sekolah. 1. SMA Negeri 1 Kartasura, 2. SMA Negeri 2 Sukoharjo, 3. SMA Prawira Marta Kartasura, dengan jumlah peserta kurang lebih 20. Demikianlah apa yang kami sampaikan untuk mengikuti lomba inspirasi sekolah ini. Semoga bermanfaat. Bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Kartasura Ibu Dr. Anda Dwi Ari Lestiani MPD. Yang kami hormati Bapak-bapak Wakil Kepala SMA Negeri 1 Kartasura, Ibu dan Bapak Guru, peserta diseminasi best practice optimalisasi pembelajaran masa pandemi COVID-19 dalam upaya meningkatkan prestasi akademis SMA Negeri 1 Kartasura tahun 2021. Puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir bersama di ruang tamu Kepala SMA Negeri 1 Kartasura dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu apa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala musibah dan fitnah, khususnya COVID-19 yang sampai dengan hari ini masih belum berakhir. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankanlah akan kami bacakan susunan acara diseminasi best practice optimalisasi pembelajaran masa pandemi COVID-19 dalam upaya untuk meningkatkan prestasi akademis di SMA Negeri 1 Kartasura tahun 2021, hasil karya dari Ibu Dr. Anda Dwi Ari Lestiani MPD pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga doa. Dilanjutkan acara yang keempat, paparan karya ilmiah dari Ibu Dr. Anda Dwi Ari Lestiani MPD. Acara yang kelima adalah tanya jawab lain-lain, dan acara yang terakhir penutup. Mengawali kegiatan diseminasi berprestik pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meniti acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu pada Bapak Ibu hadirin dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Acara yang ketiga adalah doa kepada Bapak Yasin Yusuf Fitrianto. Waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita
memulai kegiatan pada hari ini agar kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan dan diberikan keberkahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin peserta desminasi best practice yang kami hormati, acara yang keempat adalah paparan karya ilmiah best practice dengan judul optimalisasi pembelajaran masa pandemi COVID-19 dalam upaya untuk meningkatkan prestasi akademis SMA Negeri 1 Kartasura tahun 2021. Untuk itu pada Ibu Dr. Anda di Ari Listiani MPD, waktu disilakan. Terima kasih sewaktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Bapak Dwi Wahyudi SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Dr. Andes Firman Karya Priyatna. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesehatan Bapak Dr. Andes Joko Sugiharto MM dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana Bapak Dr. Andes Widodo MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SMA Negeri 2 Sukoharjo, Ibu Dia, terima kasih, Ibu Dewi, Bapak Teguh, Bapak Yoga dan Ibu Agustin, terima kasih. Kemudian dari SMA Prawira Marta, ibu-ibu semuanya ya, saya belum tahu namanya. Juga Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kartasura. Mari sama-sama kita naikkan syukur kepada Allah Tuhan kita yang mana pada kesempatan pagi hari ini Senin 19 Juli 2021 kita bisa bertemu di ruang kepala sekolah dalam keadaan sehat, selamat, tidak ada suatu halangan apapun. Saya Kepala SMA Negeri 1 Kartasura secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang mau meluangkan waktunya memenuhi undangan saya secara pribadi, bukan karena saya kepala sekolah, tapi saya secara pribadi. Yang kedua, saya secara kepala sekolah bahwa juga mengucapkan terima kasih kepada tim IT dari SMA Negeri 1 Kartasura, tim video dan semua pihak yang telah membantu sehingga dapat terselesainya best practice yang berjudul optimalisasi
pembelajaran masa pandemi COVID-19 untuk meningkatkan prestasi akademik SMA Negeri 1 Kartasura tahun 2021. Mungkin Bapak Ibu berpikir, ngapain Bu Ari itu datang neko-neko itu? Ngapain tuh itu kepala sekolah sudah mampuna harus seperti ini? Karena ini tuntutan. Ini tuntutan regulasi bahwa kepala sekolah yang menjelang tugasnya sudah 13 tahun itu harus mengikuti uji kompetensi kepala sekolah. Ya, jadi seorang guru mau menjadi kepala sekolah itu melalui proses beberapa tahap. Setelah menjadi kepala sekolah pun setiap tahun Desember selalu dinilai penilaian kinerja kepala sekolah tahunan dan juga 4 tahunan. Nah, ini. Kalau nilai 4 tahunan itu tidak sangat baik, diturunkan menjadi kepala sekolah, dari kepala sekolah menjadi guru. Nah, ini sudah periode kedua, kemarin ada penilaian kinerja kepala sekolah 4 tahunan di SMA Negeri 2 Sukoharjo. Kebetulan itu mendapatkan nilai 90, berapa sehingga ada namanya apa Pak? Sangat baik itu loh, namanya apa itu? Predikat. Ya, predikatnya sangat baik. Sebab kalau predikatnya hanya baik, tugas menjadi kepala sekolah diturunkan menjadi guru. Ini bisa sebagai wawasan pada ibu-ibu muda yang berkarier. Nah ini mau ke 13 tahun aja harus mengikuti, harus membuat best practice di mana dia bekerja, di mana saya bekerja. Ini proses pembuatannya pun harus di video. Kemudian didesiminasikan. Nah ini, maka pada kesempatan ini nanti di video dan diupload, diunggah, dilaporkan. Ini nanti masih dipresentasikan di hadapan tim dari LP2KS. Ini dialah semua yang mengatur Tuhan. Yang penting saya melaksanakan apa yang menjadi kewajiban saya semampu saya, sehingga nanti kalau banyak kekurangan nanti mohon saran dari Bapak Ibu. Itu mengapa kok ada, dan siapa yang menentukan tugas sekolah itu bukan saya, dari tim penilai ini. Tolong dalam diseminasi ini harus minim 15 peserta. Ini berapa ini Mbak Lira semua? Ada 15. Nah, ada minim 15, minim dari 3 sekolah. Ya, semoga SMA Kartasura bisa masuk. Kalau Anda tidak ngulangi lagi, saya kira tidak masalah. Menurut saya 1 SMA Kartasura, 2 SMA 2 Sukoharjo, yang ketiga SMA Prawira Marta. Saya mencari yang terdekat dan rumahnya yang dekat-dekat karena situasi sekarang ini yang masa pandemi ini yang sangat mengerikan. Sebenarnya tidak boleh PPKM ketat, tapi saya ini terbentur waktu. Mohon maaf, makanya cepat saja, nanti tidak diopyak-opyak. Next. Mengapa saya memilih tema itu? Karena tema itu yang sedang update di berbagai pendidikan. Nah ini temanya itu yang menjadi permasalahan, sarana dan prasarana yang belum optimal. Sumber daya manusia, istilahnya PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Mana ya Mbak Ira ya? Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kegiatan pembelajaran masa COVID? Tadi hal pertama tadi saya salah, Pak Irman. COVID tulisannya, harusnya COVID sebelum di dasaran sudah saya revisi dulu. Nanti tidak apa-apa. Next. Sebenarnya sudah diulang-ulang ya. Rumusan masalah. Bagaimanakah sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Kartasura? Bagaimanakah sumber daya manusianya? Tadi yang saya sebut PTK, pendidik maupun tenaga kependidikan. Bagaimanakah pembelajaran masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 Kartasura agar prestasi akademik meningkat? Tujuan dari penulisan best practice ini untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada,
untuk mengoptimalkan sumber daya manusia PTK tadi. Mohon ini nanti kurang P. Mbak Ira, tolong dicatat semua Mbak Ira. Nanti kita revisi. Untuk mengoptimalkan pembelajaran masa pandemi COVID-19 agar prestasi akademik meningkat. Manfaat bagi tenaga pendidikan dan guru dan karyawan pendidik dan tenaga pendidikan, bagi guru agar lebih kreatif dan inovatif dalam kegiatan pembelajaran, bagi tenaga kependidikan agar lebih familiar dengan fitur-fitur aplikasi dalam mendukung kegiatan pembelajaran di masa COVID-19, bagi sekolah menjadi tantangan untuk tetap meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada serta SDM yang profesional. Manfaat bagi siswa atau peserta didik sebagai penguat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, untuk memotivasi dan mendorong agar semangat dalam menuntut ilmu, dalam menempa diri sebagai siswa yang berprestasi dan berkarakter untuk meraih masa depan yang gemilang walaupun situasinya seperti ini. Bab 2 tentang sarana dan prasarana, ini menurut pidato Presiden Jokowi ini ya, PP nomor 57 tahun 2001 tentang standar nasional pendidikan, yang menyebutkan bahwa standar sarana prasarana itu merupakan kriteria minimal yang harus dimiliki oleh satuan pendidikan karena sangat mendukung sekali dalam pembelajaran. Di masa pandemi ini, dalam kegiatan pembelajaran, yang sarana yang paling diutamakan adalah kesiapan jaringan. Kalau nggak punya HP, nggak ada kuota, nggak ada jaringan juga jalan. Next. Sumber daya manusia yang profesional selain sarana prasarana, karena sumber daya manusia ini sebagai penggerak, pemikir, perencana dalam mencapai tujuan. Di SMA Negeri 1 Kartasura ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, guru dan karyawan. Guru adalah pendidik yang profesional. Ini di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, dalam PP Nomor 19 tahun 2005, itu guru telah pendidik yang profesional. Kita semuanya itu tugasnya tidak hanya mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik ya, pada pendidikan anak usia dini di jalur pendidikan formal dan non formal. Di sini maksudnya tidak hanya pendidikan anak usia dini, tapi pendidikan dasar dan pendidikan menengah lengkapnya. Juga di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 yang dituangkan dalam PP Nomor 19 tahun 2005 tentang kompetensi guru. Bapak Ibu guru ini semuanya sudah lebih tahu dari saya bahwa guru itu KKM-nya harus menguasai 4 kompetensi ini. Tidak perlu kami jelaskan karena sudah tahu semuanya. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pada pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa guru atau pendidik berkewajiban menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, yang kreatif, yang dinamis, yang bermakna, sehingga bisa mencapai prestasi yang baik. Intinya itu. Next. Tenaga kependidikan adalah seseorang yang ikut berperan. Bapak Ibu karyawan itu mempunyai peran penting. Sekolah tanpa Bapak Ibu karyawan tidak jalan. Walaupun tidak ketemu langsung dengan peserta didik, namun kontribusinya sangat besar. Maka tenaga pendidikan di era ini juga harus menguasai berbagai teknologi modern yang ada. Next.
Pembelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas Pasal 1. Apa itu pembelajaran pada ayat 20? Proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam lingkungan suasana pembelajaran. Di sini dikatakan bahwa usaha sadar dari seseorang untuk pembelajaran peserta didik yang mengarah kepada interaksi dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Next. Pembelajaran pada masa pandemi. Kita tahu dewasa ini masa pandemi kapan berakhir kita nggak tahu. Maunya segera berakhir. Nah ini berdampak di berbagai sektor, juga dalam bidang pendidikan, dalam bidang pembelajaran yang semula tatap muka. Secara tatap muka itu berarti secara luring, itu declare ini. Pak Fit mantap ya. Nah, ini harus dilakukan secara daring atau online. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang diselenggarakan melalui web. Pembelajaran ini harus menggunakan media internet. Kalau nggak ada internet, bisa jalan nggak bisa. Nggak ada kuota, nggak bisa. Next. Dalam pembelajaran daring, platform yang dapat dimanfaatkan dari yang sederhana sampai yang canggih. Dari WhatsApp, Google Classroom, video conference, ada Zoom, telepon, dan lain-lain. Prestasi akademik. Di sini dikatakan menurut Aswad bahwa prestasi akademik bukti peningkatan pencapaian yang diperoleh siswa sebagai pernyataan ada tidaknya kemajuan atau keberhasilan dalam program pendidikan. Kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pembelajaran masa darurat COVID-19 sebetulnya masih ada nomor 1 tahun 2020, pencegahan penularan COVID-19. Kemudian regulasi nomor 4 tahun 2020 dari Mendikbud, kebijakan tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah. Jadi apa yang dilaksanakan di sekolah itu ada dasar hukumnya. Next. Pembahasan. Langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada. Mengoptimalkan, sudah ada P-nya Pak Joko ini. Peningkatan PTK, pendidik dan tenaga pendidikan, atau lebih juga bisa disebut sumber daya manusia. Mengoptimalkan pembelajaran masa pandemi COVID-19 agar prestasi akademik meningkat. Ini ada 2 tindakan yang diambil. Tindakan awal, jadi sekolah itu setelah adanya berbagai regulasi mengadakan sosialisasi regulasi-regulasi tersebut yang keterkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan pada masa darurat penyebaran COVID-19. Tidak perlu kami bacakan lagi karena sudah saya bacakan tadi berbagai kebijakan, dan ini ditindaklanjuti jika surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah nomor 443.2/09.002 panduan penyelenggaraan pembelajaran pada masa COVID-19. Tindakan yang diambil, tindakan awal, sekolah mengadakan sosialisasi tadi berbagai tadi sudah, kemudian ini ditambahi dengan surat keputusan bersama 4 menteri, dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, dengan ini nomor-nomornya tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada masa tahun pelajaran ini di masa darurat penyebaran COVID-19, khususnya semester genap. Kemudian tindakan awal yang berikutnya, sekolah memotivasi Bapak Ibu guru dalam pembelajaran daring dengan menggunakan berbagai alternatif atau media atau plafon. Nanti Bapak Ibu guru bisa milih, bisa menggunakan WhatsApp yang tadi benar Pak,
Nah ini Telegram, Zoom meeting, Google Classroom, dan lain-lain. Memotivasi guru. Jadi Bapak Ibu guru bisa memilih dari hal yang sederhana sampai yang canggih. Tapi sekarang kebanyakan benar-benar semua ini. Ya. Next ya. Tindakan yang diambil ini yang berikutnya. Sekolah mempersiapkan jadwal kegiatan belajar mengajar secara daring. Mempersiapkan jurnal kegiatan belajar mengajar secara daring sama ini ya. Ini yang itu membuat lembar aktivitas persiapannya, membuat lembar aktivitas harian peserta didik ini. Mohon maaf ini nanti kan ini sama. Nanti yang di ini dicatatkan Mbak. Ini nanti kami revisi, mempersiapkan lembar aktivitas hasil siswa peserta didik. Kemudian sekolah menghimbau kepada Bapak Ibu guru mapel maupun Bapak Ibu guru BK untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran. Tindakan berikutnya, mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada. Itu tadi saya aturkan ke Bapak Ibu, ada PTK yang sangat pinter, yang sangat canggih, tapi nggak ada internet, nggak ada kuota, tidak jalan. Kemudian ada kelas maya, link jurnal. Nah ini loh tadi harusnya link lembar aktivitas harian siswa. Nanti kita revisi. Next. Mengoptimalkan peningkatan sumber daya PTK-nya dengan mengadakan IHT atau workshop. Nah ini kita telah melaksanakan workshop ya Pak ya, 3 kali yang 19 Oktober 24 sampai 26 Oktober tahun 2019 mengadakan IHT atau workshop tentang penggunaan media dan metode pembelajaran. Ini Mei 2020 workshop tentang aplikasi Office 365. 4 Mei sampai 6 Mei kemarin tahun 2021 ada workshop analisis kompetensi minimum EKTSP dan PTM. Loh, mengapa kok ini? Karena dulu sudah ada desas-desus bahwa Juli harus melaksanakan pembelajaran tatap muka. Maka kita mengadakan workshop dengan narasumbernya adalah pengawas pembina kita, Bapak Sigit Wahana. Mengoptimalkan pembelajaran masa pandemi COVID-19 agar prestasi meningkat, terutama adalah pendidik atau guru. Yaitu yang dipersiapkan Bapak Ibu guru harus membuat RPP, harus memilih strategi mengajar secara daring, bisa menggunakan Zoom meeting, Google Classroom, WhatsApp, dan mengisi jurnal kegiatan belajar mengajar. Ini untuk RPP itu kita melihat dalam regulasi ada penyederhanaan RPP. Nah ini Mendikbud nomor 22 tahun 2016, komponen RPP itu ada 13 dengan dikeluarkannya surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Ini 13 komponen menjadi 3 komponen yang antara lain isinya tujuan pendidikan, langkah-langkah, dan penilaian evaluasi. Jadi dan ini pun mengacu pada regulasi yang ada. Strategi mengajar daring KBN pada masa pandemi COVID-19 dilaksanakan secara daring, secara virtual. Sosok saya juga sendiri lupa antara daring dengan luring. Dulu pernah ditanya Pak Yanta, orang berapa daringnya? Saya jawab, saya 300. Keliru Pak, Ibu keliru. Daring itu yang online, yang luring itu yang offline. Nah itu pada saat kita mau ada apa ya Pak ya, kegiatan apa itu pelepasan. Kemudian Zoom meeting, kegiatan belajar mengajar secara daring yang paling sederhana menggunakan aplikasi Zoom meeting. Nah ini contoh kita mengadakan Zoom meeting. Next.
Google Classroom, layanan yang dibuat oleh Google untuk sekolah atau kegiatan bersama setiap orang yang mempunyai akun Gmail. Nah, mungkin bisa dibukakan Pak ini. Di SMA Negeri 1 Kartasura memiliki kelas maya berapa Mbak? 33 kelas. Ini karena rombelnya di sini ada 33. Kelas 11 kelas 10 11 rombel, kelas 12 11 rombel. Nah, ini contoh kelas maya Google Classroom, di mana dalam kelas maya ini, nah ini yang kita ambil contoh kelas 11 MIPA 3, yang masuk di situ adalah Bapak Ibu guru yang mengajar di situ, serta siswa yang di situ. Saya pun kemarin nggak diundang sama Vira, Bu, tolong Ibu dimasukkan, diundang, dia tahu lah aku gitu tentang Google Classroom, karena ini juga bisa Google Classroom ini bisa untuk memberikan, ada 3 fitur ya Pak ya. Itu ada forum, tugas kelas, dan anggota. Selanjutnya di sini ada nilai. Nah, di sini forum informasi, di sini tugas-tugas mungkin ulangan, atau di sini ada materi, bisa dilihat langsung oleh peserta didik. Ini contoh dari Google Classroom. Next. Ini dengan bahasa tidak asing bagi kita, sekarang sudah familiar sekali istilah bahasa itu. Kemudian jurnal kegiatan mengajar. Nah, ini Bapak Ibu guru yang mengajar baik WFH maupun WFO itu harus mengisi jurnal mengajar ini. Nah, ini kan untuk kalau pengawas sering minta, Pak siapa itu pengawas kita itu? Iya, Pak Sigit itu kirimi link jurnal, jadi dipantau oleh pembina sekolah, pengawas pembina maksud Ibu. Pengawas pembina, gimana itu KBM-nya SMA Negeri 1 Kartasura? Minta link ini. Tolong Pak, Mbak Ira, Pak Hirman, dikirimi Pak siapa itu? Pak Sigit. Dan kita pun bisa memantau. Ini yang secara kumulatif. Next. Oh, yang per kelas coba. Oh, ini khusus kelas berapa ini Pak? Kelas 10, 12. kelas 12. Ini ya, kelas 12. Dapat kita lihat, ini bisa dilihat per kelas maupun per jenjang, maupun secara kumulatif. Monggo, next. Wali kelas. Ini ya, peran wali kelas dalam kegiatan pembelajaran harus mempunyai WhatsApp. Ini yang menjadi wali kelas siapa? Mbak Ira? Enggak. Pak Ahyudin? Enggak. Pak Udodo? Enggak. Kebetulan enggak ada yang jadi wali kelas. Mungkin Mbak Dia, Mbak Dewi? Ya, ini mesti memakai aplikasi WhatsApp untuk membuat grup kelas, karena sangat bermanfaat sekali sebagai sarana informasi dan komunikasi antara sekolah dengan peserta didik, karena memang harus seperti itu. Lembar aktivitas harian siswa. Wali kelas menerima LAHS setiap minggunya yang dikirim peserta didik yang harus ditandatangani oleh orang tua pada kolom yang sudah disediakan. Ini peserta didik di dalam kegiatan belajar mengajar secara daring harus terlibat di dalam sistem pembelajaran yang diciptakan oleh sekolah dalam koridor kelas maya, yaitu dengan aplikasi Google Classroom. Tadi dari peserta didik juga aktif, karena di dalam kelas maya Google Classroom itu peserta didik sewaktu-waktu bisa melihat informasi tugas yang diberikan dari guru oleh peserta. Kalau tidak salah itu langsung masuk ke emailnya ya, Pak? Iya toh? Iya.
penilaian. Nah ini penilaian harian, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun. Ini kumpulan soalnya bisa ditampilkan. Yang kirinya ya. Nah, ini salah satu contoh soal-soal yang dipakai untuk tes penilaian akhir semester. Ini karena tesnya juga secara online, secara daring. Bahkan dulu tahun 19 Maret itu kita ujian sekolah hari Senin, Selasa, Rabu dihentikan. Ya toh, inget ya. Kemudian menggunakan daring itu sekolah juga grobiakan itu, tapi semuanya bisa berjalan dengan lancar. Next. Tadi sudah tugas kita didik mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kemudian lembar aktivitas harian siswa, setiap kegiatan yang diikuti tadi dicatat semuanya. Contohnya Pak, ditampilkan. Ini contoh lembar aktivitas harian siswa seperti ini. Saya malah baru melihat ini. Ya, yang saya lihat tadi yang jurnal terutama. Karena ini keterkaitan dengan antara guru dengan wali kelas. Nah, ini salah satu contoh untuk memantau peserta didik, keikutsertaan peserta didik di dalam pembelajaran. Next. Kemudian orang tua juga ikut berkontribusi besar di dalam kegiatan pembelajaran di rumah. Dengan apa? Apa yang ditulis, dicatat dalam lembar aktivitas harian siswa sebelum dikirim ke wali kelas harus ditandatangani orang tua, sehingga secara langsung orang tua memantau kegiatan pembelajaran di rumah. Hasil yang dicapai, kegiatan belajar mengajar secara daring semuanya berjalan baik dan lancar. Siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Siswa memperoleh hasil belajar secara daring. Berikut nilainya. Contohnya. Ini yang membuat tim bukan saya. Tim kurikulum ya. Nah, karena ini sudah dipakai. Salah satu contoh. Salah satu aja dimunculkan. Capaian hasil belajar ini. Sampai dalam bentuk rapor itu. Terima kasih. Next. Hasil yang dicapai, kemudian pandemi COVID-19 kiranya bisa menjadi pintu masuk untuk mengubah pembelajaran yang semulanya teoritis kontekstual menjadi kontekstual dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana dan daya dukung SDM PTK yang berkompeten, maka hasil pembelajaran masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 Kartasura meningkat. Ini bukti prestasi ini Bapak Ibu. Dari tahun 19, 20, 21 ini saya minta rekapnya dari kurikulum. Dari tahun ini MIPA nilainya 88,68. Tahun 20 90,07. Tahun 21 91,05. Berarti walaupun masa pandemi khusus peminatan MIPA ada peningkatan. IPS juga tahun 19 88,02, tahun 20 89,67, tahun 21 90,52. Kayaknya ada peningkatan ini ya. Ada. Yang bahasa 85,47, 87,28 dan 89,79. Ini data dari kurikulum kalau kita meningkat.
Nah ini dari BK ini, nah, dari Pak Pitoyo, ya Pak Pin ya, secara benar bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini tahunnya mana tahunnya? Ini tahun 18, 19, 19, 20, 20, 21. Nah ini 31 yang bahasa ini berarti 35, ini berarti 36. Yang MIPA 189, IPS 173, ini 177, 179. Tahun 2021 36 bahasa, 180 dan 175 IPS. Mohon maaf, untuk yang tahun ini itu masih proses. Saya tidak akan menunggu sampai kemarin masih masuk Pak Pit ya. Jadi ini masih artinya tanda petik ini. Masih ada anak-anak, saya melihat di grup wali kelas itu anak-anak yang melaporkan ke wali kelas karena saya menjaringnya lewat wali kelas. Wali kelas kelas 12 tahun 2020 2021 supaya peserta didik yang bisa diterima di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta baik tes maupun non tes untuk melaporkan. Nah, itu sampai sekarang belum selesai, maka ini lebih apa ya, belum maksud itu belum maksimal itu karena masih proses ya Pak Widi. Mungkin nanti kalau saya persentase di LP2KS bisa direvisi Pak nanti. Iya. Next. Nah ini tadi rekapannya ya yang diterima masuk itu kan lebih rendah gitu loh. Kalau bahasa di sini yang lulus sekian, yang di PTN sekian, berarti kan rendah. Yang di PTN segini, ini tinggi. Karena apa? Ini masih proses. Jadi masih kemungkinan masih bisa bertambah. Simpulan dan saran, simpulan dan rekomendasi bab 4. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar di sekolah. Khususnya sekarang ini adalah internet yang jaringan yang sangat dibutuhkan. Next. Kompetensi SDM baik pendidik maupun tenaga kependidikan di SMA Negeri 1 Kartasat menunjang ini salah keberhasilan, maaf ini saya salah, pembelajaran. Tenaga pendidik di samping memiliki 4 kompetensi di masa pandemi ini juga harus menguasai teknologi, demikian juga tenaga kependidikan. Dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana serta SDM atau PTK yang unggul, maka pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan secara optimal sehingga terwujudnya peningkatan prestasi akademik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil belajar peserta didik dan diterimanya peserta didik di perguruan tinggi. Rekomendasi kepada pihak sekolah diharapkan meningkatkan sarana prasarana khususnya sumber belajar dan jaringan internet untuk menunjang pembelajaran daring. Baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan terus diupayakan untuk selalu upgrade baik terkait dengan keempat kompetensi ataupun dengan teknologi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan, ada sosialisasi, ada webinar, seminar, IHT, workshop dan lain-lain. Ini pembinaan, kita melakukan pembinaan dan sosialisasi berbagai regulasi yang berkaitan dengan pembinaan kedisiplinan, peningkatan pembelajaran. Karena masih 9 Maret kan belum. Oh ini sebentar Pak, dari awal Pak. Ini yang pertama ini pembinaan. Oh iya. Ini sudah pandemi kali ini Maret 21 ya. Kemudian next. Nah ini pembinaan di ruang guru. Pembinaan juga saya lakukan kepada tenaga kependidikan. Nah ini ada Wakasek sarana prasarana. Ini ada PLT KTU Mbak Mur yang belum purna. Ini ada Pak Sriana selaku kepegawaian ya Pak ya. Nah ini secara insiden
saya bersama Sarpras, Kapolsek Sarpras dan Humas itu memberikan pembinaan kepada Bapak Ibu guru karyawan. Juga ini 4 Januari juga mengadakan pembinaan karena keterkaitan setelah terus-menerus supaya pencegahan penyebaran COVID-19 di sekolah. Itu langsung. Next. IHT. Nah, ini 24-26 Oktober 19 ini penggunaan media dan metode pembelajaran. Ini yang mengisi ini Putri Silawati. Ini siapa ini? Pak Wita ini? Pak Wit. Ini Pak Dianta. Ya. Ini Pak Joko nih, Pak Joko. Next. Ya ada. Ini Pak Joko ada ini. Nah, ini IHT yang kedua. Ini narasumbernya mana Pak Sigit ini ya? Oh iya. Karena 20 Mei pas hari apa 20 Mei itu? Lupa itu. Ya, Hari Pendidikan menggunakan korpri, tapi kita nggak menginformasikan. Kebangkitan. Pendidikan itu 2 Mei. Oh, guru sejarah kok lali. Sing ini Mbak Dia. Nah ini IHT aplikasi Office 365. Next. Kemudian terakhir kemarin 4 Mei sampai 6 ini ya. Nah ini ada nih. Ya ini tentang analisis apa Pak KM? Analisis asesmen kompetensi minimum. Nah ini kemarin SMA Kartasura ada 50 ya Pak ya untuk mengikuti tes ini sudah namanya sudah di-plotting dari pusat. Kemudian ada EKTSP yang harus selesai pada bulan Juni ini. Kemudian PTM pembelajaran tatap muka. Terima kasih. Itu paparan yang Ibu sampaikan. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi paparan best practice karya ilmiah dari Ibu Dr. Andari Aristiani MPD dengan judul optimalisasi pembelajaran masa pandemi COVID-19 dalam upaya untuk meningkatkan prestasi akademis SMA Negeri 1 Kartasura tahun 2021. Meniti acara yang selanjutnya adalah lain-lain tanya jawab. Untuk itu kepada Bapak Ibu peserta diseminasi kami berikan kesempatan untuk masing-masing sekolah perwakilan ini satu penanya. Untuk itu waktu kami silahkan. Mungkin dari SMA Negeri 2 Sukoharjo dulu yang pertama. Prawira Marta. SMA Atau mungkin dari SMA Prawira Marta dulu. Oh iya. Berdiri Mbak. Tulis ya Mbak Ira. Tolong Ibu sebutkan nama dan asal sekolah kemudian pertanyaannya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari SMA Prawira Marta Kartasura. Yang ingin kami tanyakan kepada Ibu, bagaimanakah cara mengoptimalkan pembelajaran di masa pandemi agar dapat meningkatkan prestasi peserta didik? Mungkin itu pertanyaan dari kita. Terima kasih. Langsung dijawab atau mungkin dari SMA 2 dikumpulkan dulu nggih, kami kumpulkan dulu dari SMA 2. Budiah, monggo. Saya tertarik dengan adanya lembar aktivitas harian siswa yang dilakukan. Berdiri Mbak. Nah, Dalam nama Dia Setiawati, SPD dari SMA Negeri 2 Sukoharjo. Dari
diseminasi yang Ibu presentasikan tadi ada diantaranya adalah lembar aktivitas harian siswa yang dikumpulkan setiap minggu. Itu dikumpulkan itu lewat wali kelas atau tiap siswa, kemudian tiap hari Jumat begitu, atau bagaimana? Terima kasih. Satu lagi dari SMA Kartasura. Wih, saya ya. Oh, Pak Wid, monggo Pak Wid. Begini Pak, tahu. Berdirinya di foto. Terima kasih saja saya sampaikan. Tadi optimalisasi tentang sarana. Barangkali sudah kita laksanakan, belum disinggung sama sekali. Kita memberi stimulan kuota itu pada Bapak Bu guru, tapi kan itu salah satu sekali untuk mendukung. Ya, tadi kayaknya belum disinggung. Yang kedua tentang kesimpulan tadi ada apa itu kenaikan nilai dengan apa yang dilaksanakan. Barangkali yang bisa barangkali ada pertanyaan, itu nilainya naik, itu KKM-nya naik apa enggak? Artinya KKM dari situ kan naik enggak nanti? Nah gitu loh, ini kan kesimpulannya itu harus dilihat korelasinya, karena nilai kesimpulan naik, KKM-nya naik, namanya seperti itu. Yang ke dari kesimpulan tadi yang juga yang diterima di perguruan tinggi, barangkali adakah hubungan dengan pembelajaran dengan yang diterima di perguruan tinggi itu tadi namanya yang kuliah, jadi yang banyak yang kuliah, jadi apakah itu bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran seperti ini yang kuliah lebih banyak, itu adakah korelasinya gitu loh ya? Karena kan yang kuliah itu kan banyak faktor, bisa jadi biaya, bisa jadi yang lain ya. Terima kasih Bu. Itu yang barangkali menjaga ini sebenarnya pertanyaan gitu ya, sehingga bisa siap-siap jawaban. Oke. Matur nuwun. Namanya belum disebutkan. Oh, nama saya Widodo. Dari Jakarta Pak Siro. Ya harus toh ya. Oke, matur nuwun iki. Ya. Mana Mbak Ira? Catatannya. Seperti tahu. Lupa pertanyaannya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan pertanyaan kepada Ibu Dr. Andadi Aristiani MPD. Yang pertama dari SMA Sawiramanta, ini berkaitan dengan upaya ataupun cara meningkatkan prestasi akademis di SMA Negeri 1 Kartasura pada masa pandemi ini. Artinya apa saja yang telah dilakukan oleh Bu Ari untuk meningkatkan prestasi akademis walaupun ini dalam masa pandemi. Yang kedua dari SMA 2 Sukoharjo, ini ada Bu Diah Setiawati, berkaitan dengan teknis untuk pengumpulan lembar aktivitas harian siswa, karena ini barangkali setiap hari proses pembelajaran itu berjalan. Nah, bagaimana sekolah bisa melaksanakan untuk mengevaluasi. Berkenan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga semakin suasana ini semakin menyenangkan. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjawab dulu dari Bu Ike. Ibu Ike yang cantik dari SMA Negeri SMA Prawiramata. Dari SMA Prawiramata, mohon maaf ya, bagaimana mengoptimalisasikan kegiatan pembelajaran. Salah satunya mengoptimalisasikan kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran itu tidak terlepas dari pendidik, dari siswa, dari sarana. Yang mana antara sarana dan prasarana guru dan peserta tidak bisa kita pisahkan, merupakan satu kesatuan. Yang kita sasar dulu sarana prasarana. Sarana prasarana kita optimalkan pada masa daring ini. Langsung jawab pertanyaan Pak Wid yang muta. Nah ini, karena kalau ada guru yang pinter, punya HP, nggak punya kota, nggak jalan, nggak ada internet, nggak jalan. Ternyata pemerintah itu bagus banget, baik banget, dengan mengeluarkan peraturan itu, surat edaran dari Mendikbud nomor 4 tahun 2021. Pemerintah pusat memberikan kota kepada guru, kepada peserta didik. Yang mana peserta didik itu yang khususnya untuk SMA itu
peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapat bantuan kuota sebesar 10 GB. Apa Mbak 10 GB? Jadi ngerti tak Ibu? Setiap bulannya selama 3 bulan berturut-turut. Ngoten nggih Pak Wid? Dan satu lagi dari Juknis Bos Sekolah dengan dikeluarkannya Permendikbud nomor 19 tahun 2020 bahwa bos sekolah bisa dialokasikan pengadaan kuota. Ibu pernah mendapatkan itu 100.000 kalau nggak salah. Iya Pak? Tidak hanya Ibu loh ya, Mbak Ira dapat, siswa dapat. Apa nih Pak Wid nggih? Nah itu dari sarana prasarana. Kemudian sekolah membangun kerjasama dengan PT Telkom, pelayanan IndiHome. Apa namanya IndiHome itu? Supaya apa? Lancar. Lah ada kuota, nggak ada internet, nggak jalan. Itu faktor utama Bu, supaya kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Baru mengolah sumber dayanya. Bapak Ibu guru diberi sosialisasi tentang kondisi sekarang ini yang sangat memprihatinkan. Ya Pak Wid. Nah kalau seperti ini senang daring. Nah ini salah satu kiat. Nah, maunya ya dan selesai COVID ini ya Pak Joko ya, dan rampung. Tapi tantangan buat sekolah tetap jalan. Nah ini yang katanya yang di SMP di Kabupaten Sukajaya belum jalan, betul Pak Joko. Tapi di Solo jalan, SD jalan, SMP jalan, SMA jalan semuanya. Walaupun secara daring. Bagaimana? Dengan memberikan motivasi, memberikan sosialisasi. Kemudian juga Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Kartasura ini ternyata lebih pintar kalau kepalanya, akhirnya lebih matang. Lah ini karena faktor utama bahwa dalam Permen nomor 4 tahun 2000, nomor 14 ya tahun 2005, PP 19 tahun 2005. Seorang guru itu tidak hanya menguasai 4 kompetensi, orang mau pintar tok, mempunyai pribadi yang baik, profesional, tapi juga harus menguasai IT ini penekanannya. Tidak bisa menguasai itu resa pembelajaran ya Mbak Ira. Maka Bapak Guru bisa ditanya ke tim IT itu, gimana ini caranya, gimana? Tapi itu kan baik, ada usaha. Nah, dengan demikian antara sarpras yang unggul, yang antara sarana prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang unggul ditunjang peserta didik yang kita olah genti. HP-nya berbeda-beda, seorang tua sering tidak peduli, orang tangi esok. Nah ini bagaimana cara mengoptimalkan? Dengan lembar jawaban dari Mbak Dia, lembar aktivitas harian siswa. Setiap menulis diberikan keling ini ya, lapanya keling setiap seminggu sekali ya Mbak Ira. Nah ini pemantauannya. Nah ini ya ini seperti ini kalau kita tidak perhatikan hal-hal yang kecil, sakarepe aku melu sekolah mlebu ora apa-apa, enggak tahu. Tapi dengan kondisi seperti ini wali kelas memantau langsung dengan WA grupnya. Nah ini guru bisa memantau langsung sehingga kegiatan pembelajaran dapat optimal. Nah, otomatis hanya menjawab dengan Pak Wid, apa ada kontribusinya? Salah satu faktor penentu keberhasilan itu adalah prestasi, terutama yang tanpa tes ya Pak Wid ya. Hanya berdasarkan nilai. Nah, kalau nilai ini nggak bagus, mana bisa bersaing dengan sekolah yang lain? Kita ada 44 siswa yang tanpa tes bisa diterima di perguruan tinggi. Salah satu Pak Wid, tidak kemudian terima kasih. Nah, dengan kondisi yang naik tadi, KKM-nya. Nah, KKM-nya tetap Pak Wid. Ya, 76. Nah, itu kemudian apalagi yang belum terjawab? Apa Pak Wid? Sudah, saya kira. Kesimpulan tadi kesimpulan akhir bahwa pembelajaran yang seperti ini ternyata bisa meningkatkan. Oh iya, gini ya. Karena ini berarti sesuknya daring wae. Kan cukup gitu enggak usah tatap muka kan. Bisa ada pertanyaan seperti itu bisa jawab gitu loh. Terima kasih Pak Wid. Ya Pak Dewi ya. Nanti kompromi berdua tadi malam ini. Sekolah merdeka. Mas bisa tanya itu ya. Begini maksud Ibu. Maksud Ibu mengangkat. Kalau tanda maksimal seperti ini
Ya, nggih. Kalau kita Mas Ibu mengangkat optimalisasi tentang masa pandemi ini, karena apa yang terjadi di sekolah ini. Nah, kalau memang prestasinya baik, apa tetap daring? Tidak. Nah, kalau situasinya sudah normal, virusnya sudah kembali ke Cina, ke India, maka pemerintah mengeluarkan regulasi lagi untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Nah ini kita pelaksanaannya secara daring saja punya prestasi yang selalu meningkat. Apalagi nanti setelah tatap muka langsung lebih meningkat lagi. Iya. Saya kira cukup. Terima kasih atas waktunya. Maksudnya tadi coba kalau kita tidak melaksanakan apa yang dijelaskan dari Bu Ari itu, apakah prestasinya meningkat? Nah ini kebetulan meningkat begitu loh. Jadi maka dibuat diseminasi prestasi seperti Bu Ari. Kalau tidak meningkat, mungkin Bu Ari tidak jadi mengangkat tentang itu. Menurut persepsi saya seperti itu. Nah, ini maksudnya kan artinya kesimpulannya dengan daring itu prestasi meningkat gitu loh ya. Ya. Nah, artinya daring wae prestasi meningkat. Apalagi Nah, besok nih tatap muka, aja tatap muka malah turun lagi. Gitu. Berarti ke depan tuh daring terus gitu. Makanya kebetulan daring yang dipaparkan Bu Ari itu meningkat gitu loh. Jadi dengan usaha yang telah dipaparkan tadi. Gitu loh. Kalau tidak meningkat, mungkin Bu Ari tidak mengambil masalah itu untuk prestasi ini. Terima kasih masukannya dan pertanyaannya. Jadi terkait dengan daripada juga jaga nih pertanyaan seperti ini kan siap-siap kan jangan Siap Ibu Oh, Min. itu Bu Ari jawabnya begitu. Halo Pak Isan. Ya. Jadi yang Bapak terkait Ibu dengan yang kami hormati, mohon maaf demikian tadi beberapa pertanyaan dari perwakilan SMA Pahiramata, dari SMA 2 dan juga dari SMA Negeri 1 Kartasura sudah dijawab dengan jelas oleh Ibu Dr. Andati Ari Listiani. Saya kira 3 pertanyaan satu sesi ini sudah bisa mewakili untuk kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, acara yang terakhir adalah penutup. Sebentar Pak, saya matur. Oh, njit. Saya Monggo. saya matur Bu Ari. Pada intinya kalau menurut saya kegiatan diseminasi ini tadi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Dwi Ari Listiani itu memang benar-benar best, benar-benar sudah best, yaitu pengalaman terbaik yang dilakukan oleh Bu Dwi Ari di SMA Negeri 1 Kartasura ini. Sehingga kami terima kasih sekali atas undangan yang diberikan kepada kami. Kami diberi kesempatan dalam kegiatan ini, sehingga harapan kami selanjutnya semoga diseminasi ini tadi memberikan kontribusi positif sehingga bisa kami tularkan, sehingga bisa dapat dipakai oleh sekolah kami khususnya di SMA Negeri 2 Sukoharjo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi dari SMA 2 yang telah memberikan kesan ya untuk kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Intinya bahwa di SMA Negeri 1 Kartasura, Bu Dwi Ari Listiani selaku kepala sekolah sudah melakukan beberapa hal, terutama mensikapi situasi pandemi yang sampai dengan hari ini belum bisa berakhir, dan dari apa yang telah dilakukan oleh Bu Ari selaku manajerial di SMA 1 Kartasura, beberapa kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mengoptimalkan proses pembelajaran secara daring ini ternyata bisa menghasilkan satu bentuk prestasi yang meningkat. Dengan ini berarti nanti ketika proses itu secara luring bisa lebih meningkat lagi. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi diseminasi best practice dari hasil karya Ibu Dr. Anda Dwi Ari Listiani pada pagi hari ini sudah berjalan dengan lancar atas dukungan dan juga masukan serta saran dari Bapak Ibu peserta semua. Untuk itu acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari kami selaku pembawa acara dalam membacakan dan mengantarkan acara pada pagi hari ini banyak salah dan hilaf, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum nanti Bapak Ibu pulang akan diambil beberapa gambar untuk bukti kita. Mungkin nanti SMA 1 Kartasura sendiri bersama Ibu, kemudian SMA 2 dan juga SMA Prawilananta. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.